لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد. Para bapak, ibu-ibu, anak-anak, kita semua, hafizakumullah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, anak cucu kita, dan semua orang kita cintai, teman, tetangga, kerabat. Mudah-mudahan kita selamat menghadap Allah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berkah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini berkumpul bersama beribadah salat Taib, sujud, takbir, tahmid, memuji Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Idul Fitri itu ada takbir? Dari situ kita bisa renungkan. Kenapa sunnahnya takbir itu sudah mulai tadi malam? Ya, tema ini hakikat kebahagiaan. Kita sering merasakan bahagia. Kapan bahagia itu kita rasakan? Pasti bahagia itu muncul setelah kita ini ada perjuangan. Perjuangannya begitu keras. Dengan apa kita berjuang? Demi perjuangan meraih apa yang kita inginkan, kita berani berkorban. Seperti kita, pada bapak suami, berjuang mencari nafkah. Demi ibadah menafkahi keluarga kita. Makanya dalam berrezeki, mencari rezekinya seorang suami adalah jihadul jiwa. Susah payah, hujan, kepanasan. Setelah itu perjuangan dan pengorbanan itu setelah dilalui, kemudian kita meraih apa yang kita inginkan, rezeki dari Allah, disitulah kita bahagia. Makanya kebahagiaan suami tidak ada lain ketika bisa membahagiakan istri dan anak. Tentu sekarang aja bapak sekarang berjuang mencari apa kayak kalau lebaran, yang penting istri anak bekerja baru, bapaknya gak apa-apa segini-gini. Sebelum istri anak itu kelihatan baju baru, kita kalah. Karena itu memang kebahagiaan suami itu adalah justru ketika bisa membahagiakan istri. Kapan istri ibu bahagia? Gitu. Insya Allah kan sering bahagianya jadi susah. Kita di dunia ini bahagia sama susahnya banyak mana? Insya Allah banyak bahagianya ya. Susah-susah kita nggak ada 20 becak susah enggak insya Allah. Karena bahagia tidak itu tergantung mindset hati dan pikir. Itulah hakikat bahagia sebenarnya pandai mensyukuri atas nikmat. Kalau nggak syukur berapapun diberi oleh Allah ya susah kita. Makanya miskin itu terkait mental sebenarnya. Allah itu pasti mencukupi. Kalau mentalnya miskin, ya kita nggak cukup terus. Nah, di sini. Kapan anak-anak kita bahagia? Ibu-ibu bahagia setelah berjuang mendidik anak. Ibu gitu. Bangun malam, pagi menyiapkan sarapan, makan. Untuk makan suami, anak-anak setiap sekolah. Bersusah payah menjadi ibu. Ibu mestinya di rumah mendidik. Iya, ibu juga berjuang membantu mencari nafkah suami. Boleh jadi suami mencukupi karena kebutuhan darah.
Memang sebenarnya istri statusnya kalau bekerja itu membantu suami. Bersyukur kita punya suami bapak, istri kita rela ikut mencari sudah menjadi anak di rumah, menjaga harta, merawat rumah kita, plus ibu itu subhanallah. Makanya ibu itu kenapa dengan bapak kita jangan ini ya. Kata Rasulullah ibu itu lebih jauh kan 3 kali. Bukan ibunya 3 loh Pak. Keliru sampai tafsir lagi. Ibu baru bapak. Nah, ibu memang perjuangannya lebih berat. Pengorbanannya juga. Kapan anak-anak kita bahagia? Berjuang. Iya, adik-adik, mbak, kapan bahagia? Ketika sukses mencapai apa yang diinginkan dalam belajar, ya, lulus dalam pendidikan, sukses dalam nilai akademik dan seterusnya, prestasinya. Itu semua perjuangan dan pengorbanan capek, payah. Sekarang kapan kita bahagianya itu Fitri? Sama. Kalau Ramadannya mau capek-capek, capek tadarus, capek taraweh. Nek taraweh ini gak cangkep, cuma tolong dinotok di awal. Kan beda dengan yang taraweh yang hari pertama sampai apalagi itikaf full 10 hari. Ini tadi ganjil ya, alhamdulillah. Tahun depan saya usul 10 hari Pak. Jangan ganjil di masjid, genep di pasar. Terus bisa belonjol, emang ganjil meniai, genep. Jadi belonjolnya itu sebenarnya idealnya ini. Kita kan evaluasi. Belonjol itu sebenarnya setiap Ramadan kalau bisa sebelum 10 akhir. Cuma jadi ini, sebut tak 10 akhir itu mabinya biasanya belum betul-betul buka. Ya itu namanya apa? Sesuatu yang di luar kemampuan kita. Lingkungan, makanya kita belum bisa membakarkan. Orang Islam kalau sudah ngaji punya ibu, mestinya harus menerapkan. Jadi memang proses memperbaiki itu mesti kok, apalagi kita budaya praktisi. Makanya kata Rasulullah, umatku ibadah di akhir zaman itu seperti memegang bara api. Taraweh full, tadarus khatam, 1 bulan khatam sekali saja. Pas. Jadi perjuangan kita berkorban, perjuangan meraih Ramadan untuk Lailatul Qadar 10 akhir. Itu kalau kita lalui dengan pengorbanannya, apa pengorbanan kita? Boleh jadi kita ini biasanya sore malam kita ya, boleh jadi sore kita bisa jalan-jalan, melihat apa ini. Kita siang menahan, ya, mengendalikan nafsu. Jangankan yang haram, yang halal saja kita disuruh mengendalikan. Makanya puasa itu kan sebenarnya tidak. Nantinya puasa itu anggota enteng. Maca Quran kali nyanyi, coba. Ya, baca Quran sama nyanyi enak mah. Nggak baca Quran, kalah kita. Tapi kenapa di mobil itu? Kalau kita kalau jalan-jalan naik mobil, sini disetel Quran lah. Oh, SS. Sakit masih SS. Iya, duduk-duduk di masjid itikaf dengan kumpul-kumpul di resto ya atau pun nunggu maghrib isya saja setengah mati berjuang ya. Ada ibadah bahkan maghrib sampai isya, itu ibadah itu menunggu waktu sampai pulang. Kalau di masjid perasaan itu isya sampai pulang. Kayak telur rokok isya. Baru ditunggu di masjid isya telur kami terus. Itu. Kalau ingin tahu mengenal nafsu kita, itu begitu. Kalau ingin memperbaiki diri kita, kenali karakter kita. Karakter kita itu memang dibikin oleh Allah unik. Makanya makhluk terbaik bukan malaikat. Padahal malaikat itu sujud terus, ibadah terus, bertasbih terus. Malaikat itu seperti ini dengan manusia.
Ya Allah, kenapa engkau jadikan manusia ini khalifahmu? Padahal manusia ini suka menumpahkan darah, perang, ribut, tukaran, rebutan warisan. Tidak usah perang gede-gede. Perang dalam negeri saja sudah terjadi. Allah menjelaskan, kamu tidak tahu apa ya? Ya Allah tidak, malaikat tidak tahu rahasia. Malaikat disebut malaikat tidak makhluk dan makhluk terbaik karena tidak melalui ujian, tidak ada perjuangannya, tidak ada pengorbanannya. Kita ini manusia karena diberi nafsu yang bertentangan dengan perintah. Coba kita disuruh roman, ya perintahnya roman harus suka berbagi. Tapi hati kita, nafsu kita cenderung apa? Hemat. Boleh disuruh enak kalau balik sumbangan. Iya. Konco balik ketemu tonggo. Enak. Gitu ya. Itu karakter kita itu memang dibikin gitu. Diberi uji. Antara perintah sama naluri modal itu diberi. Makanya jangan suka terlalu membanggakan dewakan asasi manusia. Pelit, medit, ini bahasa kita buat. Asasi. Ini kan orang mencari kerja, mencari uang dengan susah payah, jadi payahnya halal. Orang terus jalur terus. Terus gak dikasih, terus marah. Medit. Boleh dewe kok, nggak boleh sorot-sorot. Berarti medit itu hasil, asasi. Tapi apa harus kita bela asasi? Enggak, kita harus lawan tani. Gitu. Eman, jadi jangan heran mau sedekah hitung-hitungan itu jangan. Semuanya begitu, namanya manusia itu begitu. Masih ustaz kiai pikir. Tapi karena kita ngaji, ada yakin, ada balasan dari Allah. Nah, di situ baru kita bisa mengalahkan rasa eman kita. Makanya kalau orang medit pun heran. Oh, hikmat lagi. Nggak usah heran dengan orang medit. Ya justru kita heran, kagum. Itu dengan orang lemah. Gitu maksudnya. Iki wong sing lemah. Masya Allah. Padahal dia butuh. Padahal dia ini perjuangannya. Dia berani mengorbankan untuk orang lain. Masya Allah. Itu baru orang bahagia, sukses karena dia bisa mengendalikan rasa emannya. Orang disakiti, membalas. Ya. Orang disakiti, membalas. Akhirnya membalas dendam. Membalas dendam itu hak asasi apa? Makanya jangan menyakiti orang. Allah pun menjaga. Apa? Doanya orang didolimi dijabah. Tapi ini cuma ini kebablasan. Jangan Allah melakukan. Jadi kalau kita disakiti orang, jangan berdoanya berlebih. Makanya disinilah kebahagiaan Idul Fitri itu apa hakikatnya? Setelah kita berjuang, berkorban, ya bersusah payah menjalankan perintah-perintah Allah, baru kita Idul Fitri itu biasa. Kita ini nikmat makan setelah kita bisa nyenyak tidur setelah capek. Maka Idul Fitri ini kita akan senang bahagia karena sudah sebulan kita ini ngempet ngeden. Ajar itu cuma dua sebenarnya. Ngempet kali ngeden. Ngempet nama di rumah kita itu halal makanan minuman halal di rumah kita ya. Pasangan suami istri halal, tapi nggak boleh dinikmati. Kan ngempet gitu. Ngeden ini apa? Saudara itu ngeden. Kita didengar betul. Jangan dituruti. Makanya saudara ngempet itu keluarnya nggak keluar, ya nggak berkah. Nah, disinilah maka hakikat dari kebahagiaan kita menyebut Idul Fitri. Monggo, memang ada sunnah maklum. Disinilah kemudian baru Rasulullah. Idul Fitri sebenarnya itu kembali fitri itu
Saya lebih seneng memang secara bahasa aja pendekatannya. Kalau fitrah itu beda sebenarnya. Memang sering malah boleh saja dimaknai kembali suci, boleh, tidak salah. Tapi lebih dekat ke fitri. Fitri bukan fitrah, beda. Makanya zakat itu lebih tepat fitri. Ini biar banyak ada namanya ya. Tapi jarang orang. Saya sudah memberikan zakat fitri karena terkait hidup di Madhab Syafi'i. Kenapa harus beras? Tidak boleh bang. Madhab Syafi'i itu ya. Bukan berarti Madhab Hanifah boleh uang. Karena hari ini memang jangan sampai ada orang miskin tidak bisa makan. Karena ini hari makan-makan. Jadi Idul Fitri itu Pak, hari kembali makan-makan. Idul Fitri itu putus sarapan pagi. Mau nih isu-isu ini wis oleh ngopi, ngerokok, sarapan gue pecel lah benar enggak. Saat ini oleh sarapan maneng, kalau sebol pecel, ngopi maneng, ngerokok maneng. Itu Idul Fitri sebenarnya. Jadi memang ini dulu orang Arab Jahiliyah itu ada hari bermain-main, hiburan, senang-senang. Kemudian oleh Rasulullah dibilangi, kalian umat Islam, Allah berikan hari bermain-main. Idul Fitri hari main-main, gembira, hari makan-makan. Adalah muncul Idul Fitri sama Idul Adha. Maka hari itu diharamkan orang karena hari main-main, hari-hari bergembira. Dan ini hari main-main, nggak bisa makan, kasihan. Ada orang misalnya di situ hari, ya kumpul-kumpul bergembira bersama, kalau panganan. Kenapa? Kita saja kalau acara kumpul-kumpul, terus kalau anak kamilan, di kamilan itu kalau apalagi lebaran, pagi baru, wajah baru, rumah semua sudah terus nggak boleh makan. Makanya Allah mengatur haram. Makanya setiap perintah istri ada pengecualian. Puasa baik kecuali Idul Fitri Idul Fitri itu hari bahagia yang kita peroleh setelah kita berjuang di Ramadan dengan susah payah dengan segala aktivitas ibadah kita. Nah, kebahagiaannya kemudian yang baru, bahagiaannya itu akan stabil sampai bulan. Baru nanti kita melihat bulan. Apa? Setelah Idul Fitri masuk Syawal, maka Syawal itu meningkat. Kalau ingin tahu bahwa kita tidak tahu puasa kita diterima tidak, indikator bisa kita tahu. Ya, ini tambahnya lagi. Sering kita salah memahami. Kalau ada ulama yang menyebut ini tidak boleh, ini dosa besar, gak ilok, mlebu neraka. Ono sing nyelet tuh. Kok ruwo, panitia tutup. Jadi ya, saya kesempatan diri bahasa bisa meneruskan. Ini di sosmed di sini di mana? Gini Bapak, ini kalau ada ulama menyebut ini dosa, itu dari Quran hadis, bukan haram. Sebenarnya bukan banyak, kan kita bisa baca Quran semua, terjemahkan. Mana yang bisa menyebabkan orang masuk neraka? Contoh, satu saja. Ada sahabat memuji di masjid, orang berdoa. Sahabat memuji, ya Rasul, ini ahli surga. Lihat, dia juga kaget sahabat. Dia dipuji ahli surga karena dia ibadah. Ya, kata Rasulullah, lihat dia di neraka. Kenapa ya Rasul? Makanannya haram, pakaiannya haram. Maknanya apa? Orang yang makan haram itu ditolak. Kok tahu? Dia dari Allah lewat Rasul. Jadi kalau amalnya ditolak, itu dikasih tahu oleh Allah. Dan kenapa? Supaya kita menjauhi. Karena hemat-hemat. Lagi kata Rasulullah, ada nanti umatku bangkrut. Kamu tahu kata Rasulullah, Rasulullah suka membuat pertanyaan kepada sahabatnya. Kamu tahu orang bangkrut? Apa jawab sahabat? Kayak kita mungkin. Ya Rasul, orang bangkrut yang nggak punya uang, nggak punya kenikmatan hati. Tidak. Kata Rasulullah, orang bangkrut adalah di dunia dia sholat, dia puasa, dia haji, umroh, hajat, baca Quran, tapi dibangkitkan di akhirat tidak mendapatkan pahalanya. Kenapa? Kemana pahalanya? Habis untuk nyaur menggantikan kezalimannya kepada manusia. Itulah orang tua kita suka menggedeng-gedeng hari ini anak kita jadi ada masalah disakiti orang, nggak sabar untuk diberi pangeran, dirasani uang, nah itu ijol-ijolan dosamu dipek wonge, ganjaran wonge melu, itu bangkrut. Siapa yang ada? Rasulullah.
Jadi kalau kita mendolimi manusia itu lebih berat. Allah tidak bisa cawe-cawe. Allah itu lemah cawe-cawe. Tapi kalau sudah mendolimi manusia, Allah bisa cawe-cawe. Tadarus, taraweh, tidak bisa menggantikan dosa kita kepada orang lain. Menyakiti orang dengan tadarus. Punya hutang, nyaur-nyaur dengan taraweh. Memang nyaur. Iya. Menyakiti orang, mengambil hak orang dengan tahajud, tidak bisa. Jadi orang betul itu ternyata itu berdosa kita dengan Allah. Inilah kemudian ada tradisi yang baik di Indonesia. Setelah kita yang berdosa dengan Allah lewat ibadah-ibadah, setelah Idul Fitri silaturahim melebur antara kita manusia. Cuman masalahnya kadang-kadang nek yo itu sing sabar, sing peduli, sing gak ada masalah. Sebenarnya itu baru gini, nyari salaman minta maaf, sing maju karang. Ini jelas sing pedutut, sing lengos. Iku artinya, loh ini kita nggak ada guru jelaskan ini, nggak bisa. Karena kesalahan normatif tahu, saling minta maaf iya, saling minta maaf perlunya apa? Karena kita punya salah. Ini nggak punya salah, karena orang Islam itu nggak punya salah. Orang Islam itu kumpul-kumpul, duduk-duduk, kita kan budaya duduk-duduk, ngobrol, guyon, mangan, ngombe. Bisa itu sudah berdosa. Jadi masalah itu gak bisa duduk-duduk sih ngadu, tidak mepet ngadu, tidak salaman mau didelok melengos kayak gitu sih. Dulu itu nyawa utang teko cak sepuro nih cak ya aku saja nih yo banyak utang sepuro nih cak aku jadi tipu ya datang jangan diam. Saya masih ingat kalau di pondok itu istilahnya di aku teko jalur sepuro. Jangan karena hak asasi manusia dijaga. Makanya Islam jangan diajari hak asasi manusia. Karena Allah menjaga haknya manusia. Maka disinilah Bapak Ibu, mudah-mudahan di dalam momentum Idul Fitri tahun ini kita bisa benar-benar bahagia dunia akhirat. Jangan sampai kita sholat kita, puasa kita, tadarus kita hilang di dunia karena kedoliman kita dengan manusia. Insya Allah kita setelah itu kita salaman benar-benar cari di antara hati kita memang masih ada hil itu munak-munak sih berundel tekani. Kalau memang kita ada salah minta maaf. Yang punya salah itu yang harus aktif datang. Ya, oh iya, saya punya salah dengan teman, tetangga, apalagi saudara. Datangin dulu, minta maaf, selesaikan, tuntaskan. Maka itu insya Allah kita akan bahagia dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum.